Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Yuliana selaku dosen pembimbing akademik. Di sini saya Muhammad Dafa Diaul Haq dengan NIM 1040 1233047. Di sini saya akan mempresentasikan terkait audiensi laporan kerja praktik saya yang berjudul Analisis Peran Bisnis Intelijen dalam Mendukung Transformasi Proses Bisnis Development pada PTLN Industri yang berlangsung pada periode 22 Juni hingga 28 Agustus 2026. Masuk ke slide selanjutnya. Di sini izinkan saya menjelaskan terkait profil perusahaan dan unit kerja praktik saya selama menjalani program magang, yang dimana profil PTLN Industri sendiri yaitu BUMN Elektronika Strategis yang bergerak di bidang sistem terintegrasi dan teknologi elektronika pertahanan. Dan PTLN sendiri menjadi induk holding Defense ID yang dimana mengkoordinasikan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana. Untuk sektor lini bisnis dari PTLN sendiri, yaitu menyediakan sistem terintegrasi untuk transport kereta api, kemudian energi terbarukan, navigasi sistem, telekomunikasi, sistem pertahanan, dan juga teknologi informasi. Dan juga untuk visi misi dan pendetailan terkait unit kerjanya, yaitu visi dari PTLN sendiri adalah menjadi perusahaan teknologi kelas dunia yang terpercaya. Dan untuk misi perusahaannya yaitu sebagai solusi total berbasis teknologi informasi, elektronika, aliansi global, menjamin keselamatan, serta kontribusi menjaga kedaulatan negara. Dan untuk penempatan kerja praktik saya, yaitu saya berada di divisi bisnis intelijen yang dimana bisnis intelijen ini merupakan divisi yang berada di bawah naungan Direktorat Bisnis dan Kerjasama PTLN Industri. Kemudian selain itu, saya juga ditempatkan di unit task force dan Earth Observation and Remote Sensing, yaitu unit penugasan khusus pada proyek penginderaan jarak jauh untuk menyediakan data analisis pendukung keputusan strategis untuk direksi. Masuk ke slide selanjutnya. Ya, di sini yaitu membahas terkait pilar job description dan juga tanggung jawab saya selama menjalani program kerja praktik. Yang pertama adalah organisasi, yaitu saya melakukan analisis struktur organisasi bagi Direktorat Bisnis dan Kerjasama, serta mengusulkan desain struktur organisasi yang adaptif untuk unit bisnis yang akan diusulkan ke depannya. Dan untuk yang kedua, yaitu penyusunan sales panel, yang dimana ini merupakan menyusun usulan kerangka sales panel terstandar yang dimulai dari F0 hingga F6, yang dimana sales panel ini dijadikan sebagai alat monitoring progres pengembangan proyek yang dilakukan bersamaan dengan mitra kerjasama dari PTLN Industri sendiri. Dan yang ketiga adalah Raci Matrix, yaitu tata kelola peran yang dimana Raci Matrix ini menyusun penanggung jawab dan lainnya untuk memperjelas wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas kerja lintas fungsi dalam suatu proyek dari PTLN Industri. Dan yang keempat adalah kemitraan atau mengerjakan partnership management framework, yaitu merumuskan kerangka kerja kemitraan beserta matriks klasifikasi dan kriteria penilaian mitra. Dan yang kelima yaitu bahan BOD atau pitching direksi, yang dimana dalam tugas harian saya melakukan penyusunan dokumen presentasi strategis tingkat tinggi atau high level untuk Board of Directors terkait proyek penginderaan jarak jauh yang sedang kami garap. Dan di bawah ini merupakan beberapa contoh hasil kerjaan yang telah saya buatkan selama menjalani program magang. Dan masuk ke slide selanjutnya. Dan ini adalah tugas dan proyek harian yang saya lakukan, yang dimana tugas dan proyek hariannya yaitu yang pertama melakukan redesign struktur organisasi Direktorat Bisnis dan Kerjasama, yang kedua mendukung materi presentasi rutin untuk meeting direksi sehari-hari, dan yang ketiga menghadiri rapat internal sebagai notulen dan membuat risalah rapat atau rekapan, dan yang keempat melakukan benchmarking terhadap perusahaan global industri pertahanan, dan yang kelima adalah mengkaji partnership management framework dan scoring pembobotan atau asesmen. Dan untuk peran dan hasil yang didapatkan yaitu melakukan riset data, membangun visualisasi, hingga menghasilkan dokumen director ready yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan di tingkat direktorat. Dan ini merupakan beberapa dokumentasi selama menjalani program magang di PTLN Industri. Masuk ke slide selanjutnya.
yaitu membahas terkait landasan teori, yang dimana selama menjalani program magang, beberapa teori yang saya gunakan yaitu dari aspek business intelligence, yang dimana disebutkan oleh Turban, Sarda, Dallon, dan King pada tahun 2022 menyebutkan bahwa aplikasi, infrastruktur, alat, dan praktik untuk mengakses dan menganalisis data guna menghasilkan informasi bernilai tinggi dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian dalam program kerja praktek sendiri, teori ini berperan sebagai strategic business support yang memberikan berbagai analisis proses bisnis, alur bisnis, benchmarking, dan rekomendasi strategis untuk kedepannya. Kemudian yang kedua adalah aspek bisnis proses manajemen atau BPM, yang dimana dikatakan oleh Dumas, La Rosa, Mendling, dan Rogers pada tahun 2018, yang dimana menyebutkan bahwa disiplin ilmu yang menggabungkan metode, teknik, dan alat untuk mengidentifikasi, memodelkan, menganalisis, memperbaiki, dan mengendalikan proses bisnis organisasi secara terstruktur. Kemudian dalam program kerja praktek sendiri, fokusnya adalah pada tahap proses analisis atau as is dan proses redesign atau to be untuk memperbaiki kelanjutan struktur organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah aspek business development, yang dimana dikatakan oleh Sorensen pada tahun 2017, yang dimana ini mengungkapkan bahwa proses sistematis yang menghubungkan strategi perusahaan dengan implementasi melalui pengembangan hubungan dengan pelanggan, mitra, dan penciptaan pertumbuhan, yang dimana dalam program kerja praktek sendiri, yang dimana ini dapat diimplementasikan sebagai kontribusi dalam merancang framework kemitraan, analisis peluang proyek IORS, dan kriteria kualifikasi proyek. Masuk ke slide selanjutnya, yang dimana ini merupakan temuan area penyempurnaan proses yang saya temukan selama menjalani program magang di PTN Industri pada divisi Business Intelligence. Yang dimana yang pertama adalah standarisasi identifikasi peluang bisnis. Yang saya temukan yaitu yang dimana di luar sana ini banyak pencatatan dan klasifikasi peluang bisnis yang belum sepenuhnya terstandarisasi dari masing-masing lintas fungsi yang ada di divisi Business Intelligence. Yang kedua adalah kriteria kualifikasi peluang bisnis, yang dimana saya dapat menemukan bahwa beberapa parameter evaluasi peluang ini belum sepenuhnya terstruktur secara seragam. Yang ketiga adalah penilaian dan klasifikasi mitra, yang dimana proses penilaian mitra strategis ini memerlukan kerangka kerja atau framework yang lebih terstruktur. Tujuannya adalah agar setiap mitra yang diajak kerjasama ini dapat terklasifikasikan dengan baik sesuai kelasnya. Dan yang keempat adalah dokumentasi review strategis, yang dimana hal ini berupa hasil pembahasan lintas fungsi belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis dan strategis. Yang terakhir adalah standarisasi dokumen kerjasama, yang dimana saya menemukan bahwa format dokumen legal belum sepenuhnya seragam, dan ini dapat mempengaruhi efisiensi administrasi ke depannya ketika PTN Industri ini akan melakukan kerjasama dengan beberapa mitra. Maka sangat penting untuk menyamakan bahwa format-format dokumen legal ini perlu disamaratakan seperti itu. Dan untuk slide selanjutnya, yaitu rekomendasi strategis, yang dimana di sini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pedoman kualifikasi peluang bisnis, yaitu menyusun indikator evaluasi baku seperti kesesuaian kebutuhan pelanggan, potensi pasar, nilai strategis, kapabilitas teknis, resiko, dan estimasi manfaat. Yang kedua adalah implementasi partnership management framework, yang dimana ini adalah menetapkan kerangka kerja, klasifikasi, dan juga penilaian mitra sebagai pedoman resmi pengelolaan kemitraan strategis dari PTN Industri. Dan yang ketiga adalah standarisasi dokumentasi review strategis, yaitu membangun mekanisme dokumentasi baku seperti notulen, hasil analisis, keputusan, tindak lanjut, gunanya untuk decision tracking. Dan yang terakhir adalah template dokumen kerjasama terintegrasi, yaitu menyeragamkan seluruh format LOI, NDA, MOU, dan PKS beserta alur persetujuan untuk efisiensi administrasi dari kerjasama bisnis. Slide selanjutnya adalah kendala dan solusi yang saya hadapi selama menjalani program magang. Yang pertama yaitu kompleksitas data lintas unit. Tantangan utamanya adalah
data yang saya temukan atau saya kerjakan, dan informasinya itu tersebar di berbagai unit kerja sehingga membutuhkan koordinasi ekstra untuk proses konsolidasi dari masing-masing lintas fungsi yang ada di divisi bisnis intelijen. Dan solusi yang saya lakukan adalah melakukan koordinasi aktif dan intensif dengan mentor serta tim lintas fungsi, melakukan riset mandiri secara mendalam, dan juga serta manajemen waktu yang lebih efisien. Dan yang kedua adalah kurva industri pertahanan. Tantangan utamanya adalah pemahaman beberapa istilah teknis dalam aspek militer, alur birokrasi, dan regulasi BUMN industri pertahanan atau holding defense ID yang sangat spesifik. Dan solusi yang saya lakukan adalah mempelajari kajian literatur yang tersedia terkait Earth Observation and Remote Sensing atau EORS, dan juga memahami bahwa konteks proses bisnis dapat terlewati melalui bimbingan yang terarah. Dan yang ketiga adalah standar output kelas direksi. Tantangan utamanya adalah tuntutan standar visual dan presisi analitis yang sangat tinggi karena deliverable ditujukan langsung kepada Board of Director. Dan juga solusi yang saya lakukan adalah menerapkan berbagai proses review bertingkat seperti mengutamakan visualisasi data berbasis data driven dan juga memperhatikan detail-detail kecil dalam setiap pengerjaan penyusunan laporan. Kemudian masuk ke slide selanjutnya, yang dimana ini adalah kompetensi yang saya pelajari dan saya kembangkan selama menjalani program magang di PTLN. Yang pertama dimulai dari peningkatan hard skill, yang dimana saya mempelajari bisnis proses manajemen atau BPM. Ilmu yang dapat saya ambil adalah saya dapat mengidentifikasi alur proses bisnis as is, dan juga menyempurnakan SOP, menyusun flowchart, serta mendesain usulan to be proses untuk kedepannya. Yang kedua adalah sales funnel dan pipeline management, yaitu mendalami struktur sales pipeline dan juga mengkaji kriteria kualifikasi kesiapan prospek dari tahap awal hingga kontrak atau hingga tahap sampai dilaksanakannya proyek tersebut. Dan yang ketiga adalah organization design dan RACI mapping, yaitu menganalisis alur komunikasi formal, merancang struktur divisi baru, serta menyusun koordinasi lintas fungsi yang ada di divisi bisnis intelijen. Dan yang terakhir adalah business development analysis, yaitu menerapkan instrumen analisis kemitraan yang komprehensif, evaluasi kelayakan bisnis, dan model kualifikasi mitra. Kemudian masuk ke aspek yang kedua, yaitu pengembangan soft skills yang saya dapatkan selama menjalani program magang. Yang pertama adalah cross-divisional communication, yaitu mengasah koordinasi dan komunikasi profesional dalam industri dengan stakeholder lintas divisi serta mitra bisnis eksternal. Dan yang kedua adalah strategic problem solving, yaitu cepat tanggap terhadap dinamika organisasi, mengidentifikasi hambatan proses bisnis, dan merancang alternatif solusi yang perlu dikembangkan ke depannya. Yang ketiga adalah time and priority management, yaitu membagi skala prioritas secara taktis di tengah berbagai tenggat waktu penugasan operasional dan analisis khusus. Dan yang terakhir adalah ownership and responsibility, yaitu bertanggung jawab penuh terhadap deliverable analysis, kelas board director yang presisi dan juga accountable. Mungkin cukup sekian pemaparan terkait audiensi laporan kerja praktik dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.